Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yahya. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. yang dagang, yang usaha dilancarkan usahanya, dilancarkan dagangannya, Amin, amin. dan senantiasa berbahagia. Itu ya Mas Yahya. Ya, Mas Waduh, Wahyu. saya kayak ini kayak lagi ceramah ini jadinya. Mau ngobrol apa kita malam ini Mas Yahya? Mungkin sebelum kita ngobrol saya boleh minum kopi Monggo dulu Mas Wahyu. Saya juga haus ini Mas Wahyu. Gimana? Mau ngobrol apa Mas Yahya? Malam ini mau ngobrol apa kita? Ini aja Mas Wahyu. Kita hidup ini kan pasti ada Tahu saya. Tahu ini. Iya. Ini kayaknya mau bahas tentang masalah hidup ini. Apa Anda Betul. punya uang atau Habis ini Mas Wahyu atau lagi bentar saya bisa menerawang sedikit. Enggak. musibah pasti adalah. Atau mungkin kehilangan pacar atau Oh, belum. belum. Ya alhamdulillah. Semoga saja tidak terjadi Mas Wahyu. Iya, Pasti nambah masalah lagi itu Mas Wahyu. Gimana? Saya harus apa ini yang harus saya sampaikan ini apa malam ini? Saya mau tanya ini aja Mas Wahyu. Kuncinya untuk menghadapi masalah itu apa ya Mas Wahyu? Biar hidup kita tenang gitu Mas Wahyu. Kuncinya menghadapi masalah agar hidupnya tenang. Masalah apapun. Masalah apapun ini. Keuangan mungkin. Sering nggak punya uang. Enggak juga sih. Tapi kadang-kadang ya. Ya, intinya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih teman-teman ya. Kalau Mas Yahya tadi tanya caranya agar kita bisa menghadapi setiap persoalan hidup ini dengan enjoy ya Mas ya, dengan santai ya, dengan tenang ya. Ya, tapi kalau nggak punya uang nggak boleh santai-santai banget, itu bahaya itu. Terlalu tenang juga bahaya. Bahaya. Enggak bahaya tak. Bahaya tapi gak nemen Mas. Jadi gini, semua manusia hidup itu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Karena apa? Masalah itu ada dan tidak ada. Yang menciptakan itu sebetulnya ya kita sendiri, bukan siapa-siapa. Lu betul itu. Misal saya kasih contoh dulu sedikit, yang tipis-tipis saja dulu. Misalkan Mas Yahya bingung mau bayar angsuran mobil ini misalkan, ya kan? Nah, kenapa bisa sampai bingung? Ya karena Mas Yahya sudah terlanjur beli mobil kredit pula. Akhirnya mau ndak mau Mas Yahya jadi ngangsur. Lah pas waktu ngangsur sudah tiba waktunya bayar, Mas Yahya ndak punya uang. Akhirnya kan jadi masalah ini. Mas Yahya pusing kan? Nah, itu siapa yang menciptakan? Saya sendiri. Iya. Makanya banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita itu bingung ketika menghadapi masalah. Banyak sekali. Padahal tanpa disadari ya yang menciptakan masalah itu ya kita sendiri gitu loh. Iya kan? Ya harus kita hadapi ya Mas Ya, Wahyu. mau enggak mau harus kita hadapi. Jadi poinnya adalah masalah itu ada karena kita, tidak ada pun karena kita. Nah, kalau kita sudah terlanjur menciptakan masalah, ya mau enggak mau kita harus menghadapinya. Nah, kita hadapi dengan cara apa? Bukan dengan cara bawa golok, bukan dengan cara marah-marah, ya kan? Bukan dengan cara stres. Kita harus menghadapinya dengan tenang. Apapun masalahnya, mau masalah keuangan, ya, mau masalah keluarga, mau masalah percintaan, mau masalah pekerjaan, apapun masalah yang kita hadapi, jangan, maaf ini, ada kadang-kadang yang menyalahkan Tuhan, ya, katanya kok ujian ini, musibah ini datang terus-menerus, padahal sudah sholat, padahal sudah berdoa, padahal sudah berusaha menjadi manusia yang baik, tapi kok masih terus saja ada. Ya, ini perlu teman-teman tahu ya, selama kita hidup yang namanya bahagia itu sudah ada,
Nah, kalau bahagia ada dan kita mau, ya, berarti manakala kita dikasih kesusahan atau kesedihan, ya mau tidak mau kita juga harus mau, karena itu milik kita, itu punya kita, ya. Nah, tapi bagaimana caranya ketika kita lagi kena musibah, lagi diuji ini tadi, kita tidak sampai lama-lama. Bagaimana caranya? Ya dihadapi dengan benar, dengan baik, ditata pikirannya, ditata hatinya, tenang, ya. Secara keyakinan kita yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat kita, tinggal kita mau atau tidak, begitu aja. Nah, secara akal kita gunakan akal kepandaian kita yang sudah diberikan oleh Tuhan ini tadi untuk berpikir yang jernih, untuk berpikir yang senantiasa tenang, agar kita bisa menata ini satu persatu, gitu loh Mas Yahya. Karena apa? Karena apakah dengan kita susah, misalkan Mas Yahya tidak punya uang nih, terus Mas Yahya susah, sedih, atau mungkin stres karena tidak punya uang, apakah terus uangnya datang sendiri? Kan tidak. Iya kan? Iya. Yang ada Mas Yahya harus bagaimana? Ya Mas Yahya harus tetap bekerja. Kalau punya usaha, ya usahanya dijalankan dengan baik, dengan benar. Dan ketika dapat rezeki, dapat uang, jangan dihabis-habiskan. Nanti baru dapat uang banyak sudah dihabis-habiskan, pakai jajan, pakai jalan-jalan sama pacarnya setiap hari. Janganlah, ya. Jadi gini, hidup ini ada manajemennya. Bukan hanya keuangan, bukan hanya perbankan, bukan hanya bisnis yang harus mengatur manajemen, tapi di dalam kehidupan kita juga ada manajemennya. Makanya kita kontrol hati kita untuk senantiasa kita yakin dan kita iman kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, bahwasanya sepenuhnya hidup kita ini sudah dikehendaki oleh Tuhan, berarti Tuhan pula yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mau itu rezeki, semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Nah, selanjutnya otak ini juga ada manajemennya, nggak asal-asalan. Makanya Mas Yahya, waktunya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, ya. Waktunya berdoa, waktunya sholat, ya kita lakukan semuanya. Makanya kita manage dengan baik, kita manage dengan benar hidup kita ini. Ya, tenang Mas ya. Kuncinya harus tenang, Udah. Jadi semua harus ya kita sendiri sih yang ngatur ya Mas Wahyu. Ya mau siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Uang tadi ya harus kita atur sendiri ya Mas. Betul sekali. Manakala kita, ini tentang keuangannya ya Mas ya. Manakala kita lagi diberi rezeki banyak, ya, lagi diberi kelancaran di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, kita wajib bersyukur, kita wajib menikmatinya, tapi menikmati dengan benar, sesuai dengan kebutuhan hidup. Jangan menuruti tuntutan hidup, nanti jadi salah kaprah. Menuruti nafsu ya Mas Wahyu. Iyalah, begitu Mas Yahya ya. Ini kalau untuk masalah keuangan. Kalau untuk masalah yang lain-lain, baik itu di keluarga, di lingkungan pekerjaan misalkan, ya namanya kita di keluarga, kita tidak bisa harus menyamakan setiap keluarga kita, cara berpikirnya harus sama, kayak tidak bisa. Saya rasa pasti akan selalu ada ya perbedaan-perbedaan, tapi bagaimana caranya perbedaan itu menjadikan kita senantiasa saling bertukar pikiran, saling mematangkan kedewasaan dalam cara berpikir, akan kita hidup rukun. Karena orang kalau rukun, mau itu suami istri, mau itu hubungan anak dengan orang tua, mau itu hubungan kita dengan saudara kandung kita, insya Allah kalau kita mau rukun, hidup damai, hidup tenang, penuh kasih, penuh cinta, ya insya Allah rezekinya lancar. Nah, itu kalau untuk urusan kekeluargaan. Nah, kalau urusan pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, kita ya, yang namanya aja bekerja. Kalau kita jadi pimpinan, mau ndak mau kita harus neken bawahan kita, ya. Nah, kalau untuk urusan pekerjaan Mas Yahya, ini saya ngasih contoh mungkin lewat Mas Yahya saja dulu ya. Ya, yang namanya aja bekerja. Ya, kalau kita bekerja berarti ketika kita bekerja di suatu perusahaan, ya kita wajib mengikuti aturan daripada perusahaan tersebut.
gitu loh Mas Yahya. Kalaupun kita mungkin dapat pressing dari atasan kita karena pekerjaan kita mungkin kurang benar, atau mungkin pekerjaan kita masih tidak sesuai dengan target, ya itu kan hal yang wajar. Karena apa? Ya karena pimpinan kita atau atasan kita pun juga, mereka juga mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan job desk atau sesuai dengan SOP di dalam perusahaan tersebut gitu loh Mas Yahya. Jadi kita menghadapinya harus dengan tenang ya. Kita tinggal koreksi apakah pekerjaan kita sudah kita lakukan dengan baik, sudah kita lakukan dengan benar. Apakah pekerjaan kita sudah kita lakukan dengan maksimal secara fisik ini ya, secara manusiawi. Apakah pekerjaan kita sudah benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau misalkan marketing mungkin ya sudahkah kita maksimal di dalam kita mempromosikan produk-produk yang kita jual di perusahaan kita gitu loh Mas Yahya. Ya kita harus bisa apa ya, bisa menempatkan posisi kita di tempat yang sesuai gitu loh, di sesuai dengan porsinya Mas Yahya gitu loh. Jadi jangan kalau dimarahi sama atasan, sama pimpinan, kita merasa waduh kok ditekan terus dan lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman ya, kita bekerja, apalagi kita ikut di perusahaan orang lain yang mana semuanya sudah ada aturan dan peraturannya, ya kita wajib mengikutinya. Kita jalankan dulu dengan benar. Selebihnya iman kita itu tadi, keyakinan kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan rezeki kita. Kalau pekerjaan kita sudah kita lakukan dengan benar, dengan maksimal, kita yakin sama Tuhan bahwa semuanya dilancarkan, ya insya Allah akan lancar semua Mas Yahya. Itu kalau menurut saya Mas Yahya. Jadi kuncinya kembali lagi ya tenang, harus tenang di dalam menghadapi semua persoalan hidup ini. Kita harus tenang ya, kayak di itu lagu-lagu yang sekarang lagi rame itu kan Mas Yahya. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu ya teman-teman ya, katanya. Intinya apa dari syair itu tadi, dari kalimat itu tadi ya, intinya kalau kita ingin melihat sesuatu dengan benar ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kamu harus mampu membuat situasinya itu tenang. Kalau ibaratnya ingin melihat ikan di dalam kolam, jangan kolamnya kamu ublek ya, keruh kelihatan ya Mas. Ya iya, jangan dong. Ya itu intinya itu bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman, bahwasanya di dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini kita harus senantiasa tenang, agar apa? Agar pikiran kita ini senantiasa terang. Kalau pikiran kita terang, insya Allah ya kita akan mampu berpikir dengan jernih. Nah akhirnya oh ini dulu. Jadi kita tahu harus bagaimana ya Mas Wahyu. Iyalah, kalau kita pusing terus kayak Mas, saya enggak punya uang ini, pusing mondar-mandir, wah kebentur tembok malah kacau nanti kan begitu. Nah, di samping itu juga tetap jangan lupa berdoa ya, sesuai dengan keyakinan teman-teman ya. Berdoa kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, bahwasanya kita pasrahkan sepenuhnya setiap persoalan yang kita hadapi dalam menjalani hidup kita ini, agar semuanya dipermudah, semuanya senantiasa diberikan kelancaran. Nah gitu Mas Yahya. Gimana Mas Yahya? Sudah tercerahkan sih saya Mas Wahyu. Intinya untuk menghadapi masalah ya harus tenang ya Mas. Iya Wahyu. Harus tenang. Harus, kalau kita gak punya uang ya kita cari uangnya itu ya Mas Wahyu. Punya uang ya cari, gak punya pacar ya cari. Ya harus cari. Kalau sudah punya jangan disia-siakan. Dijaga ya Mas Wahyu. Iya, dijaga pakai satpam gitu ya. Sewa aja 2 satpam. Lucu gitu juga Mas Wahyu ini. Ya baiklah teman-teman, mungkin sedikit yang bisa kita bagi, kita sinau urip pada malam hari ini. Kita belajar tentang kehidupan kita. Mungkin di lain kali juga kita ingin belajar sinau urip itu di hal-hal yang lain lagi, yang lebih luas, agar bisa terus memberikan manfaat buat
teman-teman semua gitu ya Mas Amin. Yahya ya. Amin. Ya, Mas Wahyu. Kalau ada tutur kata atau mungkin penjelasan yang kurang baik atau kurang berkenan di hati teman-teman saudaraku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Yang punya masalah, mau itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah percintaan, apapun masalahnya, semoga bisa segera selesai dengan baik. Yang usahanya dilancarkan, yang belum punya pacar segera dapat pacar. Mungkin jangan pacar deh Mas Wahyu, istri aja. Istri, oh iya, ya itulah teman-teman, intinya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.